assalamualaikum. Selamat siang. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada ngisi absen di klinik ya, Pak? Udah Pak, baru aja Pak. Baru aja, oke. Udah Pak. Yang Pak. Bapak ada tahu yang namanya Pak Sahrul Ramadan? Tahu ya? Siang Pak Leo. Pagi. Pak Eko, selamat pagi teman-teman semua. Oh, pagi Pak nih Pak ya. Selamat sore. Karena hujan, rasaan mas pagi. Iya. Oke. Selamat sore Pak Eko sama teman-teman semuanya. Sore Pak Leo. Sorry Pak. Tuh, dengar suaranya. Dengar Pak Leo. Keluar Pak. Bapak Ibu, ini kalau untuk jurusan atau kompetensi kalian lainnya ada dikasih tahu nggak mengenai klinik kita ini, klinik pembelajaran ini? Maksudnya kan kalau Bapak Ibu ini kan di sini otomotif, entah yang di bangunan atau entahnya yang di mesin atau apa, ada yang mengetahui ya nggak? Halo, Bapak, dengar saya? Iya Pak. Ini Pak, saya Pak Leo. Gitu. Iya Pak. Ini saya mau tanya. TKJ, otomotif dan teknik busana. Oh, TKJ, otomotif, tata busana, cuma 3 Pak ya? Otomotif. Oh ini dengan Pak Nababan, Yasin Nababan? Kalau di tempat saya Pak, ada tiga bagian. Apa aja tuh Pak? Apa? Ada kendaraan ringan, sepeda motor, dan pengelasan. Oh, Lavalo ya? Las pabrikasi logam. Enggak, ini pengelasan aja Pak. Dan di pengelasan ya? Iya. Oke Pak Leo, bisa dimulai ya? Iya. Saya mulai Bapak ya. Kita sekarang bicara motor diesel ya. Sekarang suara saya terdengar nggak Bapak? Terdengar Di Pak, semuanya? terdengar. Oke. Jelas Pak, jelas. Jelas sama PowerPoint saya nampak? Nampak Pak, lanjut Pak. Oke. Jadi kita berbicara tentang motor diesel ya. Motor diesel itu ada yang 2 tak, ada yang 4 tak. Yang 2 tak itu juga sangat jarang. Yang umum itu adalah 4 tak. Jadi prinsip dasar daripada motor diesel ini adalah berkaitan dengan sifat bahan bakarnya. Bahan bakar motor diesel dia terbakarnya lebih sensitif dengan panas ketimbang dengan nyala. Walaupun dengan nyala, karena di dalam nyala itu ada panas, maka dia juga akan terbakar. Karena dia sudah cukup terbakar dengan hanya panas saja, maka di motor diesel tidak perlu diberikan busi pemantik, maksudnya busi pijat busi loncatan bunga api. Yang ada hanya
busi pemanas namanya, bukan memberikan bunga api. Pemanas itu kan bukan bunga api, hanya memanasin. Itu pun hanya di saat engine masih dingin saja. Kalau sudah panas, busi pemanasnya tidak berfungsi. Hanya beberapa menit, 1 menit saja dia digunakan untuk start saja. Sifat yang kedua dari bahan bakar itu adalah susahnya dia tercampur dengan udara. Beda dengan gas atau alkohol atau bensin, ya. Itu kalau gas, bensin, alkohol sangat mudah tercampur dengan udara. Sementara solar tidak. Oleh karena itu, maka solar itu perlu dicampur dengan baik, perlu dibuat sedemikian rupa supaya dia tercampur dengan baik dengan udara. Kalau dia tidak tercampur dengan baik, maka pembakaran bisa tidak terjadi karena dia tidak akan mencapai campuran lambda sama dengan 1. Untuk diesel 15:1 ya, 15 udara 1 kilogram bahan bakar. Untuk itu perlu dibuat pengabutan. Pengabutan itu dikerjakan oleh injektor. Maka injektor juga akan banyak jenis-jenisnya nantinya. Di samping dia sudah dikabutkan oleh injektor, di dalam ruang bakar perlu juga dia segera mungkin tercampur secara homogen di dalam ruang bakar. Oleh sebab itu, ruang bakar motor diesel harus dibuat sedemikian rupa. Secara garis besarnya terbagi 2, ada namanya injeksi tidak langsung atau indirect injection. Contohnya ada pada gambar yang di PowerPoint saya. Yang indirect injection ini ada yang bentuk seperti pada gambar-gambar yang Bapak Ibu lihat. Ini ruang bakar ini tujuannya hanya bagaimana bahan bakar itu segera tercampur secara homogen di dalam ruang bakar di seluruh ruangan itu, ya. Jadi seluruhnya tercampur bahan bakar udara. Dan bahan bakar itu tidak boleh mengenai dinding daripada ruang bakar. Ya, jadi ruang bakar itu dibuat sedemikian rupa, tercampur pun nanti bahan bakar udara, namun bahan bakar itu tidak menyentuh dinding silinder. Jadi bahan bakar itu hanya tercampur di wilayah bahan bakarnya saja, tidak mengenai dinding silinder. Selanjutnya, ini injeksi langsung. Kalau indirect tadi, bahan bakar diinjeksikan di deksel ya, atau di kepala silinder. Jadi ada ruangan tambahan di kepala silinder. Sementara kalau direct injection itu langsung di atas ruang bakar atau berada di atas piston, ya, berada di atas piston. Kalau yang tadi ruang bakarnya ada tambahan di kepala silinder atau blok atau atau dekselnya ya, deksel, istilah lain deksel. Jenis ruang bakar direct ini bisa terlihat pada gambar di PowerPoint saya. Berikutnya proses pembakarannya. Proses pembakarannya seperti pada gambar Bapak Ibu lihat. Titik A itu adalah saat penginjeksian, titik B itu adalah terbakarnya bahan bakar. Ya, titik C adalah titik B, titik C itu sudah terjadi pembakaran. Titik C ke titik D itu pembakaran langsung, dan D itu adalah proses pembakaran maksimum atau tekanan pembakaran maksimum. Kemudian E itu juga masih pembakaran, tapi tidak ada lagi bahan bakar yang terbakar di situ. Maksudnya tidak ada lagi bahan bakar yang diinjeksikan. Di titik D sama titik E tidak ada lagi bahan bakar yang diinjeksikan, tapi masih ada ya pembakaran. Titik E selesai pembakaran dan
tekanannya terus menurun. Titik D itu selalu dibuat sekitar 10 derajat setelah TMA, ya, supaya terjadi momen mesin yang paling baik. Dia harus berada di 10 derajat setelah TMA. Selanjutnya, ya, panas daripada perbandingan panas kompres dengan tekanan kompres dan suhu. Ini ada tabelnya. Bahan bakar solar itu terbakar di sekitar 400 derajat Celcius. Ya, nah, jadi ruang bakar itu saat terjadi kompres, dia akan berada di sekitar 400 derajat Celcius. Berarti dia berada tekanan kompresnya adalah 40 bar. Selanjutnya, detonasi. Pada motor diesel umum sekali terjadi detonasi, apalagi pada saat mesin masih dingin. Penyebabnya itu karena bahan bakar itu tadi belum tercampur dengan baik dengan udara. Karena panas udara tadi juga sebenarnya membantu penguapan bahan bakar supaya mudah terjadi percampuran. Jadi kalau bahan bakar itu sudah menjadi uap, baru mudah dia tercampur. Jadi kalau mesin masih dingin, pencampuran bahan bakar udara belum normal, itu yang juga menyebabkan knocking. Penyebab yang lain daripada knocking adalah salahnya titik pengapian. Salahnya titik penginjeksian. Terlalu maju titik penginjeksian akan menyebabkan knocking. Penyebab yang lain adalah kualitas bahan bakar. Tapi pada umumnya bahan bakar yang kita beli di Pertamina itu sudah memenuhi standar, yaitu paling rendah cetannya 45%. Jadi di bawah 45% cetan, itu berarti bahan bakar dieselnya buruk. Tapi bahan bakar yang kita beli di galon itu sudah di atas 45% cetannya. Karena yang menentukan bahan bakar solar itu baik atau enggak adalah kandungan cetan, namanya cetan. Kalau bensin adalah oktan dan heptan. Kalau solar cetan dan naftan, ya. Kemudian gas buang yang dihasilkan itu, ya, adalah ini dia ada pada gambar itu. Gas buang yang dihasilkannya adalah CO2, NOx, CO 1%. NOx ini yang paling umum pada motor diesel. Ada sedikit belerang, ya. Kemudian ini proses gas buang kalau mesinnya normal. Kondisi opasitasnya itu, ya, ini ada RPM-nya, ada opasitas sekitar 2, ya. Pada RPM, bentar ya, pada RPM 4.000, ya, pada RPM 4.000 opasitasnya itu sekitar 2. Opasitas itu tingkat kekabutan, ya, kekabutan dari gas buangnya. Ini untuk yang bertekanan tinggi, ya, tekanan kompres yang tinggi, ya, maksudnya tekanan kompres tinggi, kapasitasnya makin kecil. Ini kandungan apa tadi? Emisi yang berbahaya itu adalah CO, HC, NOx, SO2, H2SO4. Tapi kalau untuk diesel umumnya itu adalah NOx sama SO2 sama H2SO4. Tapi untuk
mesin-mesin solar yang sekarang H2SO4 ini sudah semakin sangat kecil dan SO2 nya juga sudah semakin sangat kecil. Ini diagram sistem bahan bakarnya ya, yang jenis inline ya. Ini yang jenis rotary ya. Ini tangki bahan bakar, bisa dipelajari sendiri. Ini saringan. Ini saringan. Untuk motor diesel, kenapa saringannya ganda dan lebih besar? Karena pompa injeksi sama injektor itu ukuran plunger-nya sangat presisi, sehingga sedikit kotoran dan debu bisa menyebabkan injektor macet. Sekaligus juga supaya dapat menyaring air. Jadi ternyata di bahan bakar itu di samping debu juga ada air, kandungan air. Sehingga kalau saringannya besar seperti ini, maka keterjaminan kotoran debu dan air untuk masuk ke pompa dan injektor sangat kecil peluangnya. Hanya saja mungkin kalau tidak dibersihkan atau cairan sudah penuh, itu yang memungkinkan masuk ke pompa dan masuk ke injektor, yang menyebabkan pompa injeksi menjadi rusak maupun injektor yang juga rusak. Ini trimming pumpnya ya. Kemudian ini sistem aliran di trimming pump sama peak pumpnya. Ini trimming pumpnya. Trimming pump ada dua, kerja tunggal, kerja ganda. Kemudian ini trimming pump yang pompa tangan. Ini biasanya digunakan saat setelah servis, kemudian mau mengalirkan bahan bakar dari tangki ke pompa, kemudian membuang angin, air bleedernya ya. Ini komponen pompanya dan penampangnya. Ya, gambarnya seperti ini. Ini plungernya dengan barrelnya. Jadi barrelnya disebut, silinder ini disebut barrel, dan jarumnya ini disebut plunger. Inilah elemen pompa yang ada di dalam yang jenis inline ya. Prinsip kerjanya yang jenis inline ini seperti ini. Bahan bakar masuk ke ruang port ini ya. Ini apa ya? Di gambar itu saya nggak bisa nunjukkan kursor saya nunjukkan kursor dari sini. Di gambar pertama itu bahan bakar masuk. Urutan yang kedua itu lubang barrelnya tertutup ya, tertutup. Di gambar yang ketiga bahan bakar mulai terinjeksi. Berarti inilah yang titik A tadi pada grafik di atas. Kemudian gambar keempat adalah berakhirnya penginjeksian. Kemudian yang gambar kelima, plunger berada di posisi TMA. Jadi sebelum TMA sebenarnya plungernya sudah selesai penginjeksian. Kemudian gambar keenam adalah panjang langkah penginjeksian. Panjang langkah plungernya. Kalau langkah penginjeksian ini ada berada di gambar 4. Tapi kalau gambar 6 itu adalah tinggi langkah daripada plunger. Kalau yang gambar keempat adalah tinggi penginjeksian atau lama penginjeksian. Ini silinder barrelnya. Ini lubangnya ini sudah standar ya. Lubangnya itu diameternya 3 mm. Tapi kalau lubang yang utamanya ini tergantung jenis pompanya. Tapi kalau lubang masuknya ini tingginya adalah besarnya adalah 3 mm. Ya. 1,9 mm ini adalah besarnya lubang pengisian. 1,1 mm ini adalah jarak TMB dari plunger, posisi TMB. Ya.
Tapi di kenyataannya TMB ini bisa di bawah lubang port ini. Kalau kita bongkar selalu pompa-pompa injeksi yang ada di lapangan, waktu kita periksa dia tidak berada di posisi yang pada gambar ini. Ini hanya standar yang umum. Kemudian ini namanya rek dengan kontrol rek. Rek ini yang gigi-giginya ini yang menggerakkan plunger tadi. Karena di plunger tadi ada dibuat helix atau coakannya untuk bisa mengatur jumlah bahan bakar. Jadi kontrol rek ini fungsinya untuk menggerakkan rek, fungsinya untuk menggerakkan plunger, fungsinya untuk mengatur jumlah bahan bakar. Ini ukuran pompanya, ada yang ukuran M, ada yang ukuran A. Ya, ini isi di dalamnya. Kemudian ini ada yang ukuran MW, ada yang ukuran P. Ini di dalamnya. Ya, ini apanya? Diagram sistem bahan bakarnya ya. Alirannya dari mana ke mana posisinya. Kemudian ini delivery valve. Delivery valve ini semua pompa injeksi jenis apapun dia punya delivery valve yang konvensional ya, kecuali yang common rail. Common rail juga seharusnya dia punya delivery valve. Delivery valve ini berfungsi menjaga bahan bakar yang sudah diinjeksikan oleh pompa injeksi tidak kembali lagi ke ruang pompa injeksi atau ke ruang ruang pompanya. Dia tidak boleh balik. Kalau balik bisa menyebabkan kerusakan pada injektor karena memberi kesempatan panas pembakaran masuk ke dalam injektor, bisa menyebabkan injektor itu mati, macet dia. Jadi gas-gas yang ada di dalam proses pembakaran itu tidak boleh masuk ke injektor. Penghalangnya adalah bahan bakar ini sendiri. Sewaktu dia diinjeksi, stop penginjeksian, tekanan dia tidak turun. Jadi gas-gas yang sedang terbakar tadi tidak masuk ke injektor. Itu pengantar yang saya berikan. Nanti saya tambah lagi isi daripada PowerPoint. Nanti untuk yang saya share nanti di WA ya Bapak Ibu. Silahkan, mungkin ada yang mau dikomentari. Saya berikan waktunya. Silakan Bapak Ibu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ada pertanyaan, apabila pada motor diesel multisilinder yang menggunakan pompa injeksi inline dengan governor vakum, putaran mesinnya tidak dapat stasioner, maka kemungkinan penyebabnya A. Tegangan pegas governor terlalu besar, E. Timing injeksi terlalu mundur, C. Volume injeksi bahan bakar terlalu banyak, D. Timing injeksi terlalu maju, E. Membran governor vakum atau sobek. Kalau membran governor vakum atau sobek, maka akan terjadi over putaran. Dibilang orang putaran gila, karena dia memberikan bahan bakar full. Kalau timing penginjeksian terlalu maju, itu menyebabkan engine menjadi knocking. Engine-nya yang
tidak stabil. Ya, tidak stabil juga memang engine-nya ini, karena dia knocking. Kemudian timing injeksi terlalu mundur, memang terlalu mundur dia. Memang bisa juga menyebabkan goncangan pada mesin. Kemudian tegangan pegas gubernur terlalu besar. Tegangan pegas gubernur terlalu besar juga bisa menyebabkan engine tidak stabil, ya, tidak dapat dia stasioner. Jadi untuk engine itu stasioner, sebenarnya semua putaran engine itu tidak tetap dia. Ada ringnya itu sekitar 100 RPM dari di putaran idlingnya itu. Katakanlah kalau di tabel buku manualnya disebut 800 RPM untuk stasionernya, dia sebenarnya tidak benar-benar 800. Dia pasti ringnya 800 900 gitu. Makanya selalu dibuat itu untuk putaran stasioner itu adalah 800 tambah kurang atau tambah kurang 50 itu biasanya. Ya, jadi yang menyebabkan putaran mesin tidak stasioner ini biasanya juga salah penyetelan gubernornya. Kalau dibilang tegangan pegas gubernur terlalu besar, bisa jadi. Ya, karena kepakuman tadi tidak sanggup menurunkan gubernur tadi sehingga jumlah bahan bakar masih tetap diberikan tinggi. Jawabannya ini A ya, Bapak Ibu, atau mungkin ada yang lain mungkin mau mencoba menjawab ini. Silakan, ini ada pertanyaan dari Pak Joko. Pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau komentari. Oh, maka yang begini jawaban pertanyaan saat itu tegangan pegas gubernur terlalu besar ya? Iya, tegangan pegasnya terlalu besar, itu menurut pendapat saya. Tapi mungkin ada pendapat yang lain, silakan Pak. Kalau untuk yang memberi keputusan vakum sobe itu, ya putarannya juga tidak stasiun juga ya, tapi lebih dikategorikan sekarang menjadi yang juga tadi ya. Iya, kalau dia sobek, dia bukan lagi mendekati stasioner, gila dia putarannya. Oh. Iya, kan kalau ini kan dibilang yang tidak mau stasioner berarti dia hidup tapi tidak full. Nah, beda kalau dibilang putarannya full, ya itu pasti jawabannya adalah membran gubernur vakum atau sobek. Dia full terus. Bisa juga ini jawabannya ini. Ya, bisa juga jawabannya. Artinya kan putaran mesinnya tidak dapat stasioner. Berarti kan full terus. Bisa juga itu jawabannya. Baik, Pak Leo, memang dulu ya. Iya, kalau tegangan pegas gubernur terlalu besar juga kan nggak mau stasioner dia ini. Atau dibatasi stasionernya. Stasioner itu kan ada pembatasnya kan? Iya, Pak. Ya, oke. Bisa juga tegangan pegas gubernur terlalu besar, dia di setel stasioner kan? Bisa kan? Bisa, Pak. Ya, bisa di setel stasioner. Berarti kalau untuk soal, yang paling kuat jawabannya ini adalah E. Yang memberi gubernur vakum sobe itu ya, Iya. Tapi kalau tegangan pegas gubernur terlalu besar, apalah akibatnya? Kalaupun kita buat stasioner. Nah itu Pak. Ya, apa akibatnya? Tegangan pegas terlalu besar, sekarang kita setel dia stasioner. Mau dia stasioner. Tapi apa akibatnya yang lain kalau tegangan pegasnya itu terlalu besar? Tegangan pegas itu di gubernur vakum apa fungsinya, Pak? Halo, Pak.
Halo. Halo teman-teman. Halo Pak Leo. Ya, ini teman-teman belum ada respon ini. Gimana ini? Oke, lanjut ya Pak ya. Oke. Saya ambil dulu di materi yang berikutnya. Ini orang Bapak nampak PowerPoint saya, apa saya nih? Word saya nih di situ. Nampak Pak, nampak. Nampak Pak. Word kan? Ya, Word. Oke ya. Yuk, saya lanjutkan ya. Ya, lanjut. Ini tadi delivery valve, sudah saya jelaskan tadi fungsinya untuk mencegah bahan bakar kembali ke ruang pompa injeksi. Ini namanya control rack, ya, berfungsi untuk menggerakkan rack, ya, rack holder ini, ini plunger yang di tengah, dan di rack holder ini dilengkapi dengan skrup yang bisa dilonggarkan untuk menyetel posisi plunger. Untuk semua silinder daripada pompa injeksi, posisi plungernya, arah heliknya harus sama, ya. Ini slit, ada control slab ini pemegang daripada plungernya. Ini dia, ya, control group itulah yang menentukan jumlah bahan bakar. Feed hole itu ruang masuk bahan bakar, kemudian silindernya itu, ya, silinder pompa, kemudian drive phase inilah yang digerakkan oleh rack tadi untuk menggerakkan posisi daripada helik ini. Karena jarak helik ini ke yang berhadapan dengan lubang ini, itulah yang menentukan jumlah bahan bakar. Kalau tinggi heliknya kecil, berarti jumlah bahan bakarnya kecil. Tinggi helik ini besar, maka jumlah bahan bakar yang diinjeksikan besar. Ini gambarnya terbalik pula. Nggak bisa pula saya ubah di sini, sudah masuk dia ya gambarnya. Terbalik. Ya, ini ada gambar ya, yang saya terangkan tadi. Ini gambar pertama, posisi heliknya ini berada di pada paling rendah atau 0, tidak ada penginjeksian. Kemudian yang gambar kedua ini berada di posisi setengah. Yang di gambar ketiga berada di posisi full. Oke. Sepertinya ada yang mau bertanya, Pak, silakan.
Atau ada yang mau di-sharing? Kemudian kita masuk ke automatic timer ya. Automatic timer berfungsi untuk mengajukan penginjeksian. Kalau di motor bensin dulu pengajuan penyalaan. Jadi businya itu yang pengapian di busi itu yang diatur. Kalau dia putaran rendah berapa derajat sebelum TMA, kalau dia putaran tinggi berapa derajat sebelum TMA. Jadi pengapian itu atau penginjeksian itu selalu menjauh daripada posisi TMA. Bukan mendekat, menjauh dari TMA. Artinya dia maju. Makanya disebut dengan pemajuan penyalaan atau pemajuan penginjeksian. Kalau di distributor namanya centrifugal advance ya. Kalau di sini namanya automatic timer. Cara kerjanya sama. Karena dia akan mendorong knob maju lebih cepat berapa derajat sesuai dengan perubahan majunya RPM. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah supaya titik maksimum pembakaran tadi, tekanan pembakaran tadi tidak pindah. Yang gambar di atas tadi, yang ada titik huruf D tadi, A, B, C, D, D tadi adalah pembakaran maksimum, itu tidak boleh pindah. Kecepatan mesin berubah, waktu yang dibutuhkan pada lamanya pembakaran itu berubah. Kecepatan piston makin tinggi, berarti waktunya semakin sedikit untuk membakar bahan bakar tadi. Sementara jumlahnya bertambah banyak. Oleh karena itu, dia harus dimajukan supaya cukup waktu. Pembakaran maksimum itu bisa dikejar pada titik D tadi, sekitar 10 derajat setelah TMA. Itulah fungsinya automatic timer ini. Kalau komponen-komponennya bisa Bapak Ibu lihat sendiri, ini dipasangkan di roda giginya penggerak pompa injeksi. Untuk yang inline ya. Automatic timer untuk inline seperti ini. Kalau untuk rotary, dia biasanya digerakkan oleh tekanan pemompaan bahan bakar, tekanan feed pump-nya. Ya, bentuknya seperti ini setelah terpasang, ya. Kemudian ini ringnya, L ini adalah jarak pemajuannya, L ini. Itulah jaraknya. Katakanlah 8 derajat sebelum TMA sudah diinjeksikan pada putaran stasioner, tapi pada putaran tertinggi katakanlah 12 derajat sebelum TMA. Jadi kalau 8 sampai ke 12 itu ada 4 derajat. Berarti L ini memberikan langkah 4 derajat misalnya. Ya, ini tergantung kepada spesifiknya mesin tersebut. Ya. Inilah advance Enzel. Jadi efek daripada L ini adalah derajat tadi. L itu adalah panjang langkah daripada pegasnya, pegas yang bisa dilawan, tapi dikonversikan menjadi sudut putarannya poros knob tadi. Inilah besarannya tadi yang saya sebut tadi, contohnya 4 derajat tadi. 8 derajat sebelum TMA di putaran stasioner, 12 derajat sebelum TMA di putaran tertingginya. Berarti di putaran lain-lainnya itu berada di variasi antara 8 sampai 12 derajat sebelum TMA. Kemudian kita masuk ke gubernur. Fungsi gubernur untuk mempertahankan tenaga mesin supaya tenaganya bisa bertahan, justru bahan bakarnya yang diatur berubah-ubah. Karena tenaga mobil ini bisa bertahan kalau bahan bakarnya berubah. Apa sebabnya?
Karena sebenarnya beban daripada mobil ini berubah sesuai dengan kondisi jalan. Kalau jalannya menurun, otomatis bebannya berkurang. Kalau jalannya menaik, otomatis bebannya bertambah. Tapi kecepatan mobil diusahakan harus tetap, walaupun tidak mungkin tetap. Pasti dia akan tetap menurun juga. Tapi penurunnya itu dibatasi sangat kecil, sehingga diperlukanlah gubernur untuk untuk mempertahankan kecepatan mobil tadi, karena dia akan menambah bahan bakar atau mengurangi bahan bakar. Kalau bebannya bertambah, berarti dia harus memberi bahan bakar lebih. Kalau bebannya berkurang, dia harus mengurangi bahan bakarnya. Itulah sebabnya pada mesin diesel ini putaran mesin itu tidaklah tetap dia, berubah-ubah dia. Itulah fungsi gubernur. Ada gubernur vakum, ini yang kita diskusikan pertama tadi. Ini gubernur vakum yang ada di hadapan Bapak, ini gambarnya. Inilah pegas tadi. Kalau pegas ini terlalu keras, maka membran ini sulit ditarik untuk mundur. Ini adalah dimasukkan dibuat ke ruang setelah katup. Jadi kalau untuk gubernur vakum, ini intake manifoldnya itu memiliki katup throttle, sama seperti motor bensin. Yang ruang A ini dipasangkan ke intake manifold atau setelah saringan atau di saringan, ya, atau sebelum katup daripada intake manifold. Kalau yang ini setelah katup intake manifold yang di ruang B ini, ruang B. Ini membrannya, inilah yang Bapak Ibu sebut tadi. Kalau ini bocor, berarti tarikan daripada udara atau kevakuman udara saat engine hidup tidak bisa menarik membrannya ini, sehingga per ini mendorong maju terus ke ruang A, otomatis akan memberikan bahan bakar yang lebih terus menerus secara maksimal, ya. Kemudian kalau ini lemah, ini mudah ditarik, otomatis bahan bakar selalu kekurangan diberikannya. Ya, artinya range perubahan RPM mesin itu sangat tinggi. Kalau ini lemah, range perubahan mesinnya sangat tinggi. Kalau keras, ya, terlalu keras itu perubahannya sangat kecil, nggak standar dia, ya. Itu kalau terlalu keras, dia mendorong maju terus. Untuk menurun putarannya sangat sulit. Kemudian ini ada namanya penyetel, ya, penyetel stasioner. Ada full load spring, ya, penyetel putaran maksimumnya. Yang disegel, selalu disegel ini karena tidak boleh dia putarannya menggila. Kalau misalnya overrunning, ini bisa menyebabkan kerusakan di mesin. Makanya ini dibatasi. Ada standarnya nih, ya, berapa RPM dia waktu mesin ditekan pedal gas maksimum tanpa beban, berapa RPM-nya, dan disitulah ini dikunci, kemudian disegel. Kalau di sini, ini idling spring-nya, di sini di setel berapa putaran stasionernya atau idling spring-nya, idling RPM-nya. Kemudian pembersih udara. Inilah yang saya sebut tadi intake manifold yang dilengkapi dengan throttle. Inilah ruang B
ya, berada di penturinya ya. Saya bilang tadi setelah throttle, tapi di gambar ini dia berada di ruang penturi ya, ada penturi tambahan. Ini dia. Kalau A ini berada di ruang sebelum throttle tadi atau di saringan ya. Bisa juga di antara saringan dan throttle. Kalau ini kebetulan berada di throttle-nya, ya jadi saya ralat tadi, saya maksud tadi ada berada di penturinya nih. Inilah ruang B. Ya, ruang B. Saya ralat penjelasan saya yang di atas tadi ya. Ini tekanannya, kalau idling ini sekitar 20%. Kalau menengah 40%, makin 60%, 80%, ini full open sekitar 90% ya. Ini RPM engine. Ya. Ini arah daripada tekanannya. Kemudian ini bentuk ukuran yang throttle valve-nya, kemudian idle adjuster, ya idle adjuster-nya juga ada di sini. Berarti yang di apa tadi tidak di setel di sini. Tapi ada juga yang menyetelnya nih, ya. Ini bisa juga di setel, tapi tujuan menyetelnya ini untuk mengeraskan pegas yang ini. Sini ada penyetel idlingnya. Untuk pembatasnya, stopnya ya. Kemudian ini pegas adaptornya tadi. Ini konstruksi yang berikutnya dikasih warna ya. Ada diafragma, ada mainspring, ada adaptor pin. Fungsi adaptor pin ini itu apa Bapak Ibu? Untuk menjaga perubahan RPM itu jangan drastis dia ya. Perubahan RPM itu harus lembut, tidak drastis. Kalau drastis itu bisa menyebabkan pukulan, maka dibuatlah adaptor springnya. Ini grafiknya ya. Ini governor kombinasi campuran antara vakum dan mekanik ya. Ini campuran vakum dengan mekanik. Ya saling mendukung lah dia. Jadi membantu. Jadi governor mekanik ini membantu governor vakumnya. Ini rumahnya ya. Ini nama-nama komponennya ya. Bisa dibaca sendiri. Nah, ini dia hubungannya kepada pedal gas. Jadi si pengemudi menginjak pedal gas tidak pernah berhubungan langsung ke governornya pompa injeksi yang jenis vakum sama yang campuran tadi. Kecuali kalau dia governor mekanik murni, itu baru pedal gas dihubungkan ke governornya. Kalau ini tidak, langsung aja ke intake manifoldnya. Ini apanya ya, komponennya yang campuran. Ya ini. Ini terbalik gambarnya.
Ya, ini gambar komponen-komponennya, Bapak Ibu bisa dibaca sendiri ya. Kemudian pengontrol putaran maksimum. Ini gambarnya hilang pula. Oh, ini ada ya. Bisa dilihat ya pengontrol putaran maksimumnya. Habis itu pompa distributor yang ini ya. Kalau untuk video-videonya ini yang inline semuanya itu sama animasinya bisa Bapak Ibu buka di YouTube. Ketikkan aja di situ animasi untuk pump inline buat berbahasa Inggris. Kemudian animasi untuk jenis distributor. Jenis distributor ini ada dua, ada yang CAF. Ya, ini dia komponennya. Ya. Ini ada yang VE, ada yang CAP ya. Ini ada animasinya Bapak Ibu. Bisa dipakai ke siswa. Bisa juga nanti saya buat di Google Drive GG yang saya share nanti ke Bapak Ibu ya. Bagaimana prinsip kerjanya semuanya. Saya buat nanti dulu di GG. Ini pompa injeksi jenis VE ya, di dalam ya VE. Karena ada yang CAF, ada yang VE. Saya kira itulah cukup pengantar saya Bapak Ibu. Silakan mungkin ada yang mau kita diskusikan. Karena kalau untuk belajar pompa, ya silakan Bapak Ibu. Halo Pak Leo. Ya. Itu Pak sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Ya, ya. Ini saya mau masuk ke situ. Kemudian Pak saya mau nanya dikit. Ya, silakan Pak. Itu Pak di sekolah kita di sana ada engine diesel, hanya alternatornya nggak ada. Ya. Nah itu kalau alternator itu bisa nggak Pak dimasukkan untuk apa punya bensin? Alternator bisa lah. Alternator kan untuk pengecasan baterai itu kan? Iya, iya Pak. Bisa, itu punya apa saja bisa. Karena bisa ya Pak. Iya. Karena untuk motor diesel maupun bensin itu tegangan pengisiannya itu kalau dia untuk baterai 12 volt itu adalah 13,8 sampai dengan 14,8. Lihat dulu Pak tegangan baterai yang digunakan di diesel itu. Iya, karena Pak untuk buku manual dieselnya dan untuk jenis engine dieselnya pun kita tidak tahu merek apa kan, karena nggak ada nomor serinya. Iya betul Pak. Maksud saya gini Pak, tegangan baterai yang digunakan untuk start itu apa? Berapa volt? Kan dia kan menstart kan ada baterainya itu. Iya, iya Pak. Ya, kalau dia menstart ada baterainya, pasti dia menggunakan baterai kan? Ya, ya Pak. Nah, kalau dia menggunakan baterai, tentu kan tegangannya ada di situ. Dia tegangan apa? 12 volt kah? Seperti 12 biasanya kan Pak? Ya, itu makanya cek dulu tegangannya. Kalau tegangannya 12 volt, berarti dia bisa menggunakan alternator mobil apa saja, yang penting baterainya 12 volt. Alternatornya berarti harus 12 volt juga. Karena ada juga, ya, ada juga alternator 24 volt. Untuk motor bensin jarang menggunakan 24 volt. Kalau untuk motor diesel ada dua, yang 24 volt dengan yang 12 volt. Jadi kalau Bapak menggunakan baterai 12 volt untuk menstart engine-nya, berarti Bapak memilih alternator yang 12 volt. Mobil apa saja, yang penting bisa Bapak pasangkan ke mobil itu. Oke Pak, ya Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke Pak.
Kemudian ini ada pertanyaan. Adakah pengaruhnya menggunakan sedikit bensin dimasukkan ke intake manifold agar engine diesel mudah hidup? Ada. Sebenarnya ini sebenarnya nggak SOP. Kadang-kadang kalau di lapangan itu bensin dibasahi ke kain, kemudian ditutupkan ke intake manifoldnya atau ke saringan udaranya. Maka mesinnya akan mudah menyala, tapi akan menghasilkan ledakan yang sangat tinggi karena kompresnya tinggi. Nggak standar sebenarnya, tapi sering digunakan orang. Bisa ya, tidak SOP ya. Kemudian mesin diesel runway menyebabkan mesin tetap hidup meskipun kunci kontak sudah posisi off. Mohon jelaskan kemungkinan penyebab yang mengakibatkan diesel runway itu. Ya, karena yang mengatur jumlah bahan bakar itu kan governor. Yang membuat governor itu berfungsi untuk mati, ya ada alat lain yang ditambahkan ke situ yang bisa membuat governor itu total dia berada di posisi off, tidak memberikan jumlah bahan bakar. Kalau yang di vakum tadi, kepakumannya tinggi, benar-benar vakum dia. Jadi ada penyetel kepakuman di intake manifoldnya, tadi sudah kita lihat gambarnya di atas. Dia nanti benar-benar tertutup sehingga mesin itu benar-benar menghisap membran tadi, sehingga dia memposisikan mesin itu benar-benar mati. Kecuali kalau ada bocoran di throttle-nya tadi, itu yang mungkin membuat dia nggak akan pernah mau mati. Karena masih ada tetap tekanan yang bocor ke ruang A dan ruang B tadi. Yang di atas itu. Ini pertanyaan Bapak apa ini? Bapak Gilang Dwi Kurniawan. Walaupun kunci kontak sudah off, mesin masih tetap hidup. Itu biasanya komponen tambahan yang menarik governor itu berada di posisi 0. Itu biasanya dilengkapi dengan magnet. Kalau dia governor mekanik murni, full mekanik, itu ada magnet. Magnet itu yang akan menarik governor itu di posisi 0. Kalau kuncinya off, magnetnya masih tetap tidak berfungsi, ya jelas dia akan, mesin itu tidak mau mati. Kemudian itulah sudah selesai. Habis saya lihat pertanyaan ini. Mungkin ada lagi yang lain, silakan aja Bapak ya. Kalau untuk materi-materinya nanti sama video-videonya akan saya buat di Google Drive yang saya sharing nanti ke Bapak semuanya ya. Apa perbedaan jenis pompa injeksi inline dengan rotary kalau dilihat dari segi tenaga? Kalau tenaga itu kan ada kaitannya dengan volume bahan bakar, volume minimal dan volume maksimalnya. Jadi karakteristiknya memang kalau yang inline karena dia tiap silinder itu membutuhkan satu pompa. Jadi satu silinder satu pompa, kalau 6 silinder 6 berarti pompanya itu menambah beban untuk pompanya. Karena tiap satu pompa itu mempunyai gesekan masing-masing, jadi kerugiannya mungkin besar. Kalau yang rotary, untuk semua silinder itu hanya menggunakan satu pompa injeksi, otomatis gesekannya lebih rendah. Itu kelemahan dari inline, gesekannya tinggi. Kalau yang rotary, gesekannya rendah karena dia menggunakan satu pompa saja. Kalau yang inline tadi juga kelemahan yang lain, poros knock-nya itu kalau sudah aus, dia akan bisa mengubah saat penginjeksian.
Jadi saat penginjeksian silinder 1, silinder 2, silinder 3, dan silinder 4 bisa berbeda. Katakanlah di silinder 1 itu 8 derajat sebelum TMA untuk putaran stasioner, silinder 2 bisa nanti 6 karena knocknya sudah aus. Kalau di silinder yang rotari, karena dia lubang yang menentukan FO-nya, bukan knock yang menentukan FO-nya, ya lubang kan susah hausnya. Hampir tidak pernah haus lubang itu. Sehingga saat penginjeksian di silinder 1 sampai di silinder berapapun, katakanlah 6 silinder, silinder ke-6, saat penginjeksiannya akan tetap sama. Katakanlah kalau di silinder 1 saat penginjeksiannya 8, silinder 2 juga 8, silinder 3 juga 8. Kalau yang inline bisa berbeda-beda. Itu yang menyebabkan mesin tidak stabil. Itu kalau kelemahan daripada inline. Jadi itu semuanya memang punya sisi positif negatif. Yang pasti industri sudah memilih buat pilihannya dan membuatnya dan menjualnya ke masyarakat. Di masyarakat memang sudah punya penilaian masing-masing tentang itu ya. Terjawab Bapak Ibu, sekarang kan yang common rail. Common rail satu pompa juga untuk semuanya. Tapi temengnya tidak berada di pompa. Temengnya itu berada di ECU. Ya, itu kelebihan daripada common rail. Common rail itu temeng penginjeksian itu berada di ECU dan di sensor-sensor. Sementara kalau di pompa injeksi konvensional, inline maupun rotary, itu berada di pompanya. Di situ apanya? FO-nya. FO, carrying ordernya. Waktu kita habis ya. Oh, Pak Leo, masuk sebentar Pak Leo. Iya, silakan Pak. Ini Pak, mau tanya Pak, apakah di setiap mobil diesel, mesin engine diesel itu semua menggunakan return line Pak? Yang untuk teknologi sekarang juga Pak? Menggunakan apa return tadi? Line. Fuel return line Pak. Fuel return line. Return line itu apa maksudnya itu? Saluran pengembali ke tangki Pak. Oh, kalau saluran pengembali ke tangki itu semua mobil, semua jenis apapun, konvensional maupun rotary maupun common rail tetap ada kembali ke tangki. Bukan ke tangki ya, saya ralat ya, ke pompa. Sebenarnya ke tangkinya itu. Karena ke pompa pun dia di saluran masuknya dia dihubungkan. Jadi nggak harus pakai dikembalikan ke tangki. Kalau yang konvensional rata-rata dikembalikan ke tangki memang. Tapi kan menambah pipa, panjang pipanya. Kalau yang untuk common rail dia dikembalikan ke pompa tekanan tinggi, tapi di baliknya. Atau pompanya sendiri yang berhenti kalau tekanannya sudah cukup, jadi nggak perlu dibalik-balikkan. Ada juga seperti itu. Yang common rail rata-rata pompanya tidak akan menyalurkan ke railnya. Dia kan kalau common rail ada railnya, tabungnya. Kalau tabungannya tekanannya sudah full, pompanya nggak ngirim ke sana, hanya berputar-putar di pompanya saja, bahan bakar tadi. Tapi kalau sudah nanti railnya berkurang tekanannya, berarti sudah berkurang bahan bakarnya di sana, baru pompa tekanan tingginya mengirim. Kalau sudah full, dia hanya berputar berada di sekitaran pompa saja, sirkulasinya. Terjawab Pak? Terjawab Pak Leo. Berarti untuk yang kembali ke tangki yang menggunakan pipa itu berarti untuk yang khusus, yang mekanikal dulu, yang model dulu ya Pak ya? Ya, kalau yang common rail dia hanya berputar-putar di pompanya saja. Ya, kalau untuk yang model masih mekanikal itu Pak, yang FIP, dia kalau nggak salah menggunakan bleed orifice ya Pak ya? Plug orifice itu Pak. Menggunakan bleed valve yang orifice. Itu kan kembalinya ke tangki kan ada tekanan ya Pak ya? Nah itu ya, bisa betul. menyebabkan kevakuman di tangki, itu apakah nggak menyebabkan di sistem pembakaran tidak maksimal nantinya Pak? Sistem fuel sistemnya itu Pak? Ya, kalau di motor di tangki itu kan ada regulatornya, ada pengatur tekanan di situ. Kalau di motor bensin ada namanya kanister, di motor diesel juga ada namanya kanister, itu berfungsi untuk menampung uap, yang bahan bakar yang menguap.
Kalau di bensin dikirim lagi dia ke intake manifold. Kalau yang untuk motor diesel hanya didinginkan supaya dia kembali menjadi cairan, baru dia masuk lagi ke tangki. Oke, terima kasih Pak Leo. Berarti itu kanister ya Pak namanya Pak ya, untuk yang pengendali tekanan tadi Pak? Ya, kalau untuk motor bensin itu kanister penampung uap. Kalau pengatur tekanan itu bukan kanister namanya, itu regulator. Oh, oke Pak Leo. Ya, Kalau ya. yang pernah saya baca yang breather itu Pak, breather yang saluran udara itu apakah sama ya Pak ya? Bleeder sama. Kalau di konvensional selalu ada bleeder, itu saat pertama kali kita memasang pompa injeksi kan masih ada angin di dalam, kita buang anginnya, kemudian nanti sisanya terbuang waktu engine dihidupkan. Waktu engine dihidupkan kita menggunakan sedikit pipa-pipanya, kemudian setelah habis kita kunci rapat. Oke siap Pak Leo, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Leo. Iya, tapi nanti ada yang kurang buat aja di WA Pak, di WA saya pertanyaannya. Nanti saya akan kirim jawabannya. Ya, siap Pak Leo, terima kasih Pak. Terima kasih banyak, sama-sama. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, ini sudah ada ngasih. Sudah ya? Cukup? Nanti untuk materi-materinya termasuk video-videonya Bapak Ibu tentang pelajaran ini akan saya buat dulu nanti di GG ya. Saya kirim nanti alamat GG-nya. Karena kalau saya kirim lewat WA, saya sudah coba kirim lewat WA tadi, rupanya WA sudah dibatasi memorinya, tidak mau masuk dia. Karena besar memorinya berarti harus saya buat lewat GG. Iya. Ya. Pak Eko. Oke Pak Leo, sebelum ditutup saya mau absen dulu ya yang belum masuk ke klinik. Saya pastikan juga apakah ada di PC ini ya kan. Doni Gustion ada? Tidak ada. Kevin Aslan, Sahrul Ramadan, Muhammad Rasid, Yoga Suganda, Sukamto ada? Muhartoyo, iya, dan saya absen yang belum masuk di aplikasi, di sini pun juga nggak ada, jadi kita pastikan. Oke, Pak Leo, kita bisa sudahin untuk klinik yang hari ini. Jadi selanjutnya kita koordinasi dengan Pak Leo untuk jadwal yang berikutnya, dan nanti akan dikonfirmasi melalui WA ataupun di klinik. Oh iya ya, oke Pak, oke. Terima kasih Pak Eko, terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa untuk termin berikutnya. Sama-sama Pak, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.